Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama kami berdua di podcast Madrasah Aliyah Sahid. Nah, nama aku Amanda Nurhaminda. Nama aku Amanda Salsabila. Nah, sekarang udah ada bareng kita itu Ustadz Abdurrahim Wahid. Oke, perkenalkan dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lengkap ya. Nama lengkap saya itu Abdurrahim Wahid. Aslinya dari Brebes. Saya adalah salah satu guru di Madrasah Aliyah Sahid. Ngajar matematika, saat ini berarti kelas 12. Nah, kemudian di tahun ini saya diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi wakil bidang kurikulum. Sepintas layar pandang. Oke, jadi kita mau Dulu nih. membahas tentang dunia pendidikan dan agama. Oke. Aku ada satu pengalaman nih mau berbagi ke Ustadz. Boleh, silakan, ayo. Nah, jadi kan Sharing. iya, jadi pendidikan aku tuh dari SD ke SMP nih. SMP tuh kan aku langsung mondok kan Tat, ya. Kelas Mondok di 7. mana dulu itu? Dulu mondok di pesantren Al-Mu'ajin 3 di Purwakarta. Purwakarta. Itu nggak terlalu jauh sih dari rumah, tapi ya lumayan lah kalau buat anak seumuran kelas 7 mah. Iya. Jadi kelas 7 tuh aku mondok, kan aku kaget dari itu kan masa dari SD masih kecil, masih kelas 6 berapa tahun langsung ke SMP. Terus kan mondok tuh biasanya kayak pendidikannya tuh kayak beda gitu dari yang SD sampai yang ke SMP-nya. Terus kan gara-gara ada Covid kita tuh libur panjang. Nah, gitu kan berarti ada teknologi dalam pendidikan juga kan. Iya. Nah, menurut pendapat Ustadz nih, pengaruh efektivitas teknologi dalam dunia pendidikan tuh apa sih? Oke, nah sekarang Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang efektivitas ya ataupun pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama jelas sangat berpengaruh ya. Kenapa? Dengan adanya teknologi ya. Dengan adanya teknologi itu perkembangan pendidikan di Indonesia itu semakin cepat gitu kan. Itu yang pertama. Kenapa? Ditambah lagi mungkin dengan adanya COVID ini ya kan, mungkin ada dampak positif sama negatifnya. Nah, salah satu dampak positifnya kalau di dalam dunia pendidikan itu kan, jadi hampir semua guru jadi langsung belajar entah itu dari gurunya, santrinya, siswanya, peserta didiknya itu belajar tentang teknologi, baik entah itu Google Classroom gitu kan, entah itu yang namanya Google Formulir, entah itu yang namanya, pokoknya banyak yang berbentuk aplikasi. Bahkan dari beberapa, ada salah satu asosiasi penyelenggara jaringan internet itu kan mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu hampir 67, sekian %. Artinya apa? 50%-nya penduduk Indonesia itu menggunakan jaringan internet. Nah, 50%-nya nih dari total seluruh penduduk Indonesia itu 50%-nya. Nah, dari 50% itu 80%-nya itu yang menggunakan di usia 15 sampai 19. Artinya di usia jenjang pendidikan itu rata-rata pada menggunakan internet, teknologi gitu kan. Artinya dari sini perkembangan pendidikan di Indonesia semakin canggih. Yang pertama semakin pesat ya kan. Ditambah lagi dengan adanya teknologi dengan adanya COVID semakin antusias, semakin gimana caranya gitu kan. Soalnya yang pertama nggak boleh keluar rumah ya karena harus di rumah saja, belajar juga harus online ya kan, harus dalam jaringan. Dari situ nah otomatis teknologi sangat berperan di dalam perkembangan pendidikan seperti itu. Oke, itu sepintas dulu lah ngobrol-ngobrol. Silakan mau bertanya lagi nggak apa-apa. Dampak positif negatif dari teknologi dalam pendidikan itu gimana sih? Tentunya berbicara tentang masih tentang ini ya, teknologi. Kalau kita bicara tentang teknologi itu seperti halnya koin ya, tahu koin ya. Koin itu ada dua sisi. Ya, pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dan itu melekat di dalam dunia di dalam teknologi. Nah, ketika kita bicara teknologi, misalkan kalian berdua punya HP nggak di rumah? Punya. Ada kan? Ada. Nah, kalau dilihat dari bicara positifnya,
banyak ya pasti. Yang pertama informasi bisa Luas itu. informasi sangat luas, bisa dicari dengan hitungan detik bisa langsung dapat gitu kan. Pokoknya dunia dalam genggaman, pendidikan juga dalam genggaman. Mau belajar apa saja ada di internet, mau belajar apa saja ada di YouTube. Nah tergantung kitanya, kaliannya mau belajar apa gitu kan, minatnya di mana gitu kan. Tapi di lain sisi itu ada sisi negatifnya. Kenapa? Nah yang pertama banyak sekali ya, bahkan dari beberapa psikiater menyarankan bahwa jika salah satu anak itu megang HP ataupun gadget gitu kan berlebihan, nah itu akan berdampak negatif. Yang pertama perkembangan otak, jadi harus ada batas waktunya. Megang HP pun harus ada batas waktunya gitu kan, bermain internet juga harus pada waktunya. Nah ditambah lagi dengan tantangan yang sekarang gitu kan, mungkin ketika belajar kadang ada tantangannya, ada hambatannya. Hambatannya apa? Kadang ada main gamenya, lebih banyakkan main game, lebih banyakkan main media sosial daripada belajarnya. Ketika diberikan tugas sama guru gitu kan, mungkin itu diberikan tugas guru untuk mencari tentang materi di internet, seharusnya mencari seharusnya 5-15 menit, tapi karena buka Instastory, buka apa media sosial, akhirnya malahan lambat. Nah itu salah satu. Kemudian sebagian besar dari kita gitu kan, itu masih belum bisa menahan diri, dalam arti kan ketika kita sudah pegang HP nih, apa yang kita niat tujuan awal itu pengen belajar, tapi karena terganggu dengan entah itu ada WhatsApp, ada Facebook dan sebagainya, terganggu untuk belajar. Nah itu kan salah satu dampak negatifnya. Artinya kita belum bisa istiqomah apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya belajar dan kita mengoptimalkan, banyak contohnya yang bisa kita teladani dari para guru-guru besar kita, yang mungkin dengan adanya internet itu malah kita semakin bisa berkembang profesional gitu kan dengan adanya teknologi. Nah saya yakin generasinya kalian dengan adanya teknologi ini jika bisa menyesuaikan ya, dalam arti kan bisa menyesuaikan, bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menyesuaikan, bisa mengikuti perkembangan ini, kalian bisa lebih baik lagi, lebih profesional lagi gitu kan. Soalnya ketika saya kecil nggak ada yang namanya layar sentuh seperti sekarang gitu. Kecilnya kalian sudah diperkenalkan dengan layar sentuh ya, teknologi. Nah dari situ kemungkinan 40 tahun yang akan datang, kalian ketika jadi ibu-ibu dan punya anak itu akan lebih berkembang lagi. Ya seperti itu. Oke. Kan kita kan udah SMA gitu ya kan. Yeah. Mindset kita juga udah beda sama anak yang masih SD. Nah, anak SD juga kan gara-gara COVID ini dia jadi daring juga. Nah kan ada sebagian orang tua yang nggak bisa stay ngawasin anak itu sampai belajar selesai. Kalau misalkan anak SD dikasih HP kan pasti nggak tahu batasan. Nah pendidikan mereka kan juga bakal, kalau anak SD kan lebih efektif tuh tatap muka daripada daring kan. Kalau kita kan udah beda gitu, maksudnya pikiran kita. Nah menurut Ustaz tuh gimana cara biar pendidikannya tuh tetap tetap maju gitu dengan teknologi? Iya. Ya dari setiap tingkatan ya, dari SD, SMP, SMA kan juga metode pembelajarannya beda. Kalau dipaksakan untuk dari anak SD walaupun masih usia berapa tahun, 8-9 tahun, dipaksakan untuk Zoom gitu kan, itu kan juga berat gitu kan. Yang pertama walaupun didampingi sama gurunya, sama orang tuanya, entah itu kakak saudaranya, juga kan berat juga kan yang pertama. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Tentunya yang pertama sebenarnya beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya. Jadi di dunia anak itu seharusnya kita bisa terjun ke dalam dunia anak. Yang pertama itu dulu. Ketika kita pakai HP itu kan, di HP pun banyak aplikasi yang dengan tanpa menghilangkan dunia mereka. Jadi banyak aplikasi, guru pengen belajar tentang perkalian ya, misalkan perkalian, di aplikasinya pun ada dengan bermain, tapi bermain sambil belajar gitu. Di situ ada.
ada permainan game, entah itu motor dan sebagainya, ada aplikasinya. Kemudian, nah di situ sambil belajar, kemudian mereka juga bermain. Nah dari situ nanti dapat dua keuntungan, belajarnya dapat, anak-anaknya juga nggak kerasa seperti belajar, tapi dapat belajarnya, bermainnya juga dapat juga seperti itu. Daripada disuruh dipaksakan, ayo harus belajar gitu kan, harus Zoom meeting sama gurunya, Zoom meeting terus ada PR, silahkan kerjakan dan sebagainya. Ada berapa itu kan. Nah nanti akhirnya khawatirnya nanti malah bikin stres orang tuanya, stres biayanya, stres kalau ada tugasnya, PR-nya dan sebagainya gitu kan. Nah itu bagaimana pintar-pintarnya, cerdasnya seorang pendidik lah. Pendidik kalau kita semuanya ya, terutama pendidik bisa cerdas dalam untuk mencari metode cara untuk membelajarkan gitu kan. Sebenarnya banyak seperti itu. Udah cukup? Udah cukup. Oke, artinya saya kasih kesimpulan ya dari diskusi kita hari ini, sharing-sharing. Artinya dengan adanya teknologi yang canggih, sebenarnya pendidikan itu sudah ada di dalam genggaman kita. Sudah itu kan. Bahkan dunia pun bisa kita genggam gitu kan. Kita mau ke Amerika nggak usah badannya ke sana, tinggal searching gitu kan, pakai Google Maps dan sebagainya bisa tahu tempatnya. Mau cari apapun bisa tahu. Nah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah kita harus menyikapinya dengan baik. Kalau tidak disikapi dengan baik, dengan perkembangan dan kita tidak bisa mengikutinya, malah kita ketinggalan. Seperti itu. Nah itulah kesimpulannya kurang lebih. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada di sekarang itu kan, kalian generasinya mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Semoga dunia pendidikan bisa lebih baik lagi dengan adanya teknologi zaman sekarang. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.